jangankan perempuan, anjing di luar sana saja akan lebih menarik bagimu dibanding istrimu. Permasalahannya ada pada matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Tanya Ustadz Podcast bersama Ustadz Hilmi Firdausi selaku Ustadz dan juga saya Rizky Palevi selaku host. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kelima, Ustadz. Dari Abdul Rahman. Ya. Saya jadi pengangguran karena dituduh di tempat kerja. Saya udah lamar sana sini tapi belum ada yang dapat. Akhirnya 6 bulan saya nganggur, gak ada pemasukan dan tabungan akhirnya habis. Istri saya akhirnya inisiatif untuk kerja dan itu kemauan dia sendiri. Nah pertanyaannya Ustadz, apa saya salah kalau mengizinkan istri saya untuk bekerja? Seperti itu Ustadz. Jadi Mas Abdurrahman ini nggak bekerja gitu ya, Betul, sampai mantap ya makan tabungan ya. Mantap Tabungannya ya, habis. istilahnya, oke, Iya. Ustadz. Lalu istrinya inisiatif untuk bekerja. Nah, Betul, Ustadz. kalau diizinkan sama Mas Abdurrahman berarti boleh ya, tapi ridho suami itu segalanya bagi seorang istri. Gitu ya. Jadi ketika sang suami mengizinkan istrinya bekerja, disilakan. Kecuali suaminya nggak ridho. Jadi bagi para istri yang kerja di luar, ridho suami adalah segala-galanya. Dan dalam Islam itu ketika wanita bekerja di luar rumah, maka ada batasannya. Ya tidak boleh berikhtilat bercampur baur keluar berduaan dengan yang non mahram. Yang kalau rame-rame is oke ya, tapi kalau berduaan dengan Diantar jemput seperti itu, Ustadz, ya? nah itu akan menjadi fitnah gitu ya. Baik, Ustadz. Ketika diizinkan sama suaminya, apalagi ini untuk membantu menafkahi keluarga yang memang sang suami ini ikhtiarnya belum dapat nih ya. Catatannya dia ikhtiar ya, jangan catatannya dia diam ya. Menikmati penghasilan dari istri, Istrinya, keenakan betul, di gitu rumah-rumah ya. aja nggak ngapa-ngapain Nah, gitu ya, Ustadz. malah berbalik ya, istrinya kerja, suaminya nyuci gitu ya. Nah, ini jangan seperti itu. Ya, sang suami selagi menunggu panggilan, menunggu jalan rezeki yang lain, maka dipersilahkan membiarkan istrinya bekerja. Baik, Ustadz. Oke, berarti kalau saya membahas yang tadi, istri nggak boleh keluar berdua-duaan selain mahramnya. Betul. Bagaimana dengan suami, Ustadz? Demikian juga sebenarnya dengan suami ya. Ikhtilat itu kan ada bercampur baur ya, ya. Berkhalwat berduaan dengan yang lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Ini berlaku sama laki dan perempuan. Walaupun Nggak atas nama profesional tuh tetap tidak boleh. Kenapa nggak ya? Kenapa nggak bertiga, berempat dan seterusnya gitu kan ya? Ketika berdua ya, walaupun itu laki-laki, khawatir menjadi fitnah juga. Betul, Ya, Ustadz. jadi di luarannya teman-teman semua, bagi yang bekerja laki atau perempuan, tetap kita ada rambu-rambu syariah yang nggak boleh diterobos. Betul. Gitu ya. Boleh berkumpul tapi jangan berduaan. Karena yang ketiga biasanya setan. Ya. Walaupun lagi bulan puasa nih, tetap aja jangan dilakukan. Lalu jangan terlalu dekat, jangan terlalu kemana-mana. Kalau bekerja kita profesional aja. Betul. Kadang-kadang Fokus kerjaan aja kadang-kadang kita, kan kalau pas chatting nih banyak menyebabkan rumah tangga rusak tuh gara-gara Chatting. chatting yang tadinya cuma rekan kerja profesional tuh merambat kemana-mana. Jadi dekat ya, Ustadz ya. Jadi Betul. apa-apa ya chatting tiap hari segala macem. Ini Betul. saya kasih tau Mas Pale ya, bahwa ketika kita ngobrol, chatting, curhat sama yang non mahram ya, yang nggak halal bagi kita, itu setan akan membumbui sehingga menjadi nikmat, nyaman. Kok enak ya ngomong sama dia ya, sama suami aku mah nggak enak. Sampai akhirnya membandingkan gitu, Ustadz ya. Betul, banyak kejadian. Ngomong sama yang bukan halal bagi dia itu akan terasa lebih nyaman, lebih nikmat dibanding dengan yang halal. Karena setan itu, Ustadz. Setan, baik suami baik istri ya. Suami lebih suka curhat sama laki perempuan lain, begitupun istri curhat sama laki-laki lain teman kerjanya. Kok beda ya kamu sama suami aku? Suami aku tuh nggak mau ngedengerin begini begitu ya sebagainya. Itu setan membumbui. Karena padahal belum tentu ya ketika nantinya si orang ini jadi suami pun akan seperti itu sama terus gitu kan. Kasusnya, makanya dalam Islam tuh adalah cara-cara untuk menjadi rumah tangga yang harmonis ya. Satunya diantaranya adalah suami harus mendengarkan keluh kesah istri. Ya, ketika sang istri capek di rumah, maka sang suami jangan cuek. Walaupun suami capek di kantor gitu ya, tapi jangan cuek, dengarkan. Istri itu hanya perlu didengarkan keluh kesahnya. Betul, Ustadz. Siapkan bahu, siapkan tisu. Ya, sama siapkan pupuk-pupuk gitu ya. Betul, ya tenang, begitu saja. Kadang banyak suami itu nggak peduli sama istrinya. Ya, sibuk dengan kerjaannya, bahkan sibuk dengan hobinya, sibuk dengan HP-nya. Betul. Ya, jadi dengan dunianya bahkan hobi-hobinya juga. Istri masih ditelantarkan. Padahal istri kita itu hanya ingin diperhatikan loh, didengarkan omongannya. Butuh perhatian kita juga ya, Ustadz ya. Jadi teman-teman semua yang sudah berumah tangga, jadikan pasanganmu tempat curhat terbaikmu. Jangan curhat kepada yang haram bagimu walaupun terasa nikmat.
Karena Betul, di situ ada jebakan setan. Karena kadang yang baru lebih menarik ya Ustaz ya. Nah, itu dia. Dan gak jarang juga mungkin orang ini berselingkuh dengan yang tidak lebih baik daripada Betul. istrinya. Mas Pale, ada sebuah cerita nih yang keren banget menurut saya. Ada seorang bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, dulu sebelum aku menikah, calon istriku tuh adalah wanita yang paling cantik di dunia. Oke, Ustaz. Ketika sudah menikah, maka dia tampak biasa saja. Dan ketika sudah lama menikah, maka seluruh perempuan di luar itu tampak lebih cantik Jauh bagi lebih menarik saya ya. dibanding istri saya. Betul. Apa permasalahannya?" kata seseorang kepada seorang syekh. Hmm. Apa jawaban seorang syekh? Ya. Apa itu Ustaz? Jangankan perempuan, anjing di luar sana saja akan lebih menarik bagimu dibanding istrimu. Permasalahannya ada pada matamu. Engkau tidak bisa menundukkan pandangan. Engkau lebih suka melihat yang haram dibandingkan yang halal. Maka yang haram di luar akan tampak lebih indah bagimu dibanding yang halal bagimu. Masya Allah. Teman-teman, wahai para suami juga para istri ya, jaga pandangan kita, tundukkan pandangan kita, jangan melihat yang haram. Karena kalau antum suka melihat yang haram, maka yang halal akan terasa tidak nikmat. Ya Allah. Nauzubillah min zalik Ustaz. Alhamdulillah, min dzalik. Oke Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Siap. Ketika misalnya istri ini ingin mencari nafkah karena suaminya tidak Ya. mencukupi. Oke. Sedangkan istri ini punya kebutuhan banyak gitu ya, Ya. mungkin untuk anak-anaknya dan segala Ya. macam. Nah, ini bagaimana kalau suaminya melarang padahal tidak cukup di rumahnya? Nah, Begitu, ini dia. Tetap kalau suami melarang ya apa boleh buat. Ini pun suaminya keterlaluan. Dia mau makan dari mana begitu Iya, kan betul, ya. Ustaz. Ya, dia kemampuannya kurang, tapi egonya tinggi. Ya, Ah, harus oke. dicarikan solusi bersama wahai para suami. Oke lah, Anda memang seorang pemimpin yang nggak mau dilangkahi oleh istrinya. Tapi ketika Anda mungkin belum dapat jalan rezekinya dan Allah kasih ke istri, ya biarkan dia dulu. Yang penting kan Anda tetap ikhtiar. Betul, betul. Nanti Ustaz. kalau sudah dapat pekerjaan, boleh disuruh stop istrinya. Ah, Ini kan oke. sementara sifatnya. Atau kalau memang mau panjang pun nggak apa-apa, tapi tetap dibagi. Teman-teman yang bekerja di luar, wahai para istri, tugas nomor 1 Anda tetap adalah mengurus suami dan anak-anak. Baik. Baru kerjaan Anda. Jangan dibalik. Silakan bekerja, tapi jangan melanggar fitrah Anda sebagai seorang istri. Ah, Ya, baik, gitu Ustaz. ya. Oke, iya, Suami, anak, keluarga semua harus beres dulu, baru kerjaan. Begitu. Berarti harus didiskusikan secara baik-baik ya, Betul. terkait Itulah dengan perlunya kebutuhan. ngobrol. Betul. Namanya komunikasi harus lancar ya, Ustaz ya. Betul. Berarti kesimpulannya adalah istri itu harus mencari ridho suami. Betul. Segimanapun istri ini bersikeras untuk bekerja, kalau suaminya tidak mengizinkan, ya tetap tidak boleh bekerja ya Ustaz ya. Betul. Begitupun sebaliknya. Betul. Oke, semoga kisah tadi bermanfaat juga untuk sobat Vidivisi Religi, dan mungkin untuk sobat Vidivisi Religi yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan kehidupan, terkait dengan apapun yang ingin ditanyakan dan ingin dibahas dalam sudut pandang agama Islam, dapat berkomentar langsung di kanal YouTube Vidivisi Religi. Saya Rizky Palevi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.